برحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat pemirsa channel Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa sekalian dalam kajian fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum mencuci wajah saat berwudu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mencuci tangan dalam berwudu. Seperti yang kita tahu bahwasanya mencuci tangan dari mulai ujung ya sampai bagian tangan ya, bukan hanya kedua telapak tangan, itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ila akhiril ayat. Orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, maka hendaklah kalian mencuci wajah kalian, kemudian mencuci mencuci tangan kalian hingga siku. Nah, berdasarkan ayat ini, bagaimana para ulama bersepakat akan wajibnya mencuci wajah, karena tercantum dalam ayat itu faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, dan kata igsilu itu artinya cucilah, yang berarti perintah, dan perintah itu menunjukkan wajib, al-amru lil wujub, maka mencuci wajah itu hukumnya wajib saat berwudu. Demikian pula para ulama bersepakat bahwa mencuci tangan itu juga hukumnya wajib, atau lebih tepatnya lagi mencuci tangan hingga siku itu hukumnya wajib, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sekali lagi, para ulama bersepakat bahwa mencuci tangan ya, hingga siku saat berwudu itu hukumnya wajib. Sekarang, meskipun mereka bersepakat bahwasanya mencuci tangan itu hukumnya wajib, mereka berbeda pendapat dalam hal mendefinisikan kata ila dalam ayat itu, dan mendefinisikan atau mengartikan kata yad, ID ya, bentuk plural dari kata yad, atau mereka berselisih pandangan tentang makna yad, tangan itu bagian-bagiannya itu mana saja. Nah, lebih detailnya saya akan jelaskan ya melalui papan tulis. Jadi yang menjadi landasan para ikhwan sekalian dari mencuci tangan itu ayat 6 dari surat Al-Maidah, tepatnya pada lafadz wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ya, pertama tadi para ulama sepakat bahwasanya ghuslul yad ilal mirfaq, mencuci tangan sampai siku itu hukumnya wajib. Ini ijma para ulama. Tapi mereka berbeda pandangan tentang pertama ya, mereka berbeda pandangan tentang makna ila ya pada kata ini ya, ila. Kemudian juga berbeda pandangan dalam mendefinisikan kata yad. Nah, perbedaan pandangan tentang kedua hal ini menyebabkan mereka berbeda pandangan dalam hal apakah marafiq, siku itu menjadi bagian yang wajib untuk dicuci atau bukan. Jadi kalau dalam ayat ini kan, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah siku itu termasuk bagian yang wajib dicuci atau bukan.
Nah, perbedaan pandangan tentang siku ini ya, berdasarkan pada perbedaan pandangan mereka dalam mendefinisikan kata ila yang terdapat pada ayat itu dan dalam mereka mendefinisikan kata yad atau tangan. Mereka yang berpandangan bahwasanya siku itu wajib hukumnya untuk dicuci, ya, mereka memaknai kata ila dengan makna ma'a atau beserta. Berarti fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ma'al marafiq, tangan-tangan kalian beserta siku. Maka berdasarkan ini mencuci siku itu bagian dari mencuci tangan saat berwudu, maka hukumnya wajib. Tapi makna ila ini bukan hanya satu makna, maaf. Ila dalam bahasa Arab itu juga bisa bermakna lil ghoyah, ya dulu alal ghoyah. Ghoyah itu ujung atau tujuan yang tidak menjadi bagian dari apa yang disebutkan pada kata setelah kata ila. Jadi kalau ma'a itu beserta, ghoyah itu berarti dari tangan itu dari ujung sini sampai sini, tidak sampai siku. Sehingga mereka yang memandang kata ila itu bimakna ghoyah, mereka mengatakan atau berpandangan bahwasanya siku itu tidak wajib dicuci. Ya, siku itu tidak wajib dicuci. Nah, kemudian mereka yang berpandangan wajib siku itu dicuci, itu juga beralasan bahwa kata yad, kata tangan, itu mencakup bagian kaf, telapak tangan, kemudian juga al-dhira, lengan, kemudian juga al-adud, ya al-adud ini ya, al-adud, bagian atas setelah siku. Maka mereka yang memaknai yad dengan definisi ini, ya tiga bagian ini adalah bagian dari yad, maka mereka memandang bahwasanya siku itu hukumnya wajib dicuci. Namun kata yad dalam bahasa Arab bukan satu definisi ini. Ada juga yang mendefinisikan kata yad, ada juga yang memaknai kata yad itu hanya kaf saja. Jadi telapak tangan itu juga disebut dengan yad. Atau ada juga yang mendefinisikan yad itu al-kaf wad-dhira, telapak tangan dan lengan. Nah, telapak tangan dan lengan. Jadi ada tiga makna yad ya dalam bahasa Arab. Yang pertama, tiga bagian ini mulai dari telapak tangan, lengan dan atas siku ini. Kemudian yang kedua telapak tangan saja. Kemudian definisi yang ketiga telapak tangan dan lengan. Nah, para ikhwan sekalian, mereka yang memaknai kata yad dengan al-kaf, ya telapak tangan, lengan dan bagian atas dari siku ini, mereka berpandangan bahwasanya siku itu hukumnya wajib dicuci. Namun mereka yang mendefinisikan kata yad dengan telapak tangan dan lengan saja, dhira saja, mereka memandang bahwasanya siku itu tidak wajib dicuci, ya tidak wajib. Maka kesimpulannya, dengan mendefinisikan ila pada makna ma'a, mirfaq wajib dicuci. Mereka yang mendefinisikan ila pada makna ghoyah, maka mirfaq tidak wajib dicuci. Mereka yang mendefinisikan kata yad, tangan dengan kaf, dhiraat, maka mirfaq itu wajib dicuci hukumnya. Dan mereka yang mendefinisikan kata yad dengan kaf dan dhira saja, maka mirfaq tidak wajib dicuci. Namun para ikhwan sekalian, kelompok yang berpandangan bahwasanya mirfaq itu wajib dicuci, selain mereka berdalil atau berargumen tentang definisi kata ila pada ma'a dan yad pada kaf, dhira dan alt ini, punya landasan lain berupa dalil, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, annahu ghassala yadahul yumna, bahwasanya Abu Hurairah mencuci tangan kanannya hatta asra'a fil mirfaq, sampai masuk ke dalam siku. Tsummal yusra kadzalik, kemudian bagian atau tangan kirinya demikian. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kata-kata Abu Hurairah bahwasanya
hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya dia mencuci tangan kanannya hatta asra'a fil mirfaq, sampai masuk ke dalam siku, itu menjadi dalil bahwa siku itu hukumnya wajib dicuci, Namun para ikhwan sekalian, hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama yang berpandangan bahwasanya yad itu adalah kaf dan dirasa, atau mereka berpandangan bahwasanya mirfaq itu tidak wajib dicuci. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas apabila hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim berarti itu hadis yang sahih. Ya, namun ada yang berpendapat bahwasanya kata-kata yang ada dalam hadis itu, sebenarnya lengkapnya hadis itu ada kata di akhir setelah kata asro'a fil mirfaq tsumma yusra kadzalik, itu ada kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ummati al-muhajjalun al-ghur al-muhajjalun yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat mereka bercahaya wajahnya dan bercahaya anggota wudunya, yaitu tangan dan kakinya kelak di hari kiamat, min isbagil wudu, disebabkan karena wudu. Kemudian faman istata'a fal yutil gurratahu wa tahjilahu. Maka barang siapa yang sanggup, maka hendaklah dia memanjangkan gurrohnya, wajah cahaya yang ada di wajahnya, dan tahjilahu, bagian anggota wudu, yaitu tangan dan kakinya. Maksudnya barang siapa yang mampu untuk membasuh lebih banyak dari anggota badannya, tangan dan kakinya, maka lakukanlah. Nah, tambahan ini, para ikhwan sekalian, tambahan ini adalah tambahan yang diragukan apakah itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau itu merupakan perkataan Abu Hurairah. Para ulama ada yang memandang bahwasanya ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata-kata ini ya, yang menunjukkan adanya perintah untuk melebihkan bagian anggota, melebihkan dalam mencuci anggota wudhu, itu tidak didasarkan pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukan perkataan Rasulullah SAW, melainkan perkataan Abu Hurairah. Nah, para ikhwan sekalian, mereka yang berpandangan bahwasanya mirfaq itu hukumnya wajib, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan bagian dari pengikut Imam Malik. Tapi mereka yang berpandangan, dari kalangan Imam Malik ada juga yang berpandangan bahwasanya mencuci siku itu hukumnya tidak wajib. Demikian juga yang menjadi pandangan Imam Ahmad dan bagian dari Al-Dhahir. Jadi kelompok yang pertama yang berpandangan mencuci siku itu hukumnya wajib, diantaranya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kemudian yang berpandangan bahwasanya mirfaq itu tidak wajib, diantaranya adalah bagian dari pengikut Imam Malik, kemudian Imam Ahmad dan bagian pengikut dari Al-Dhahir. Itulah perbedaan pandangan para ulama terkait mencuci tangan. Mereka sepakat bahwasanya mencuci tangan itu hukumnya wajib, namun mereka berselisih pendapat apakah siku itu hukumnya wajib dicuci atau tidak. Kalau kita berwudu kemudian ya memasukkan siku sebagai bagian yang kita cuci saat mencuci tangan, maka kita berlandaskan pada pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Namun kalau kita tidak memasukkan siku kita saat mencuci tangan ketika berwudu, maka kita memegang pandangan Imam Ahmad dan bagian dari pengikut Imam Malik, juga Al-Dhahir. Keduanya sama-sama memiliki pandangan yang kuat. Bagaimana mereka mendefinisikan kata ila dalam ayat wa aydiyakum ilal marafiq, dan bagaimana mereka mendefinisikan kata yad. Barakallahu fikum, hadanallahu wa yakum, wa'afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.